gereja masuk tidak menghilangkan sama sekali, tapi bagaimana Memberi makna baru. itu bermakna, ada pengucapan syukur kepada Tuhan, itu dilibatkan masuk. Jadi kita boleh melihat bahwa ada dua hal yang gereja perhatikan, yang kita sebagai orang Kristen memperhatikan Injil dan adat istiadat. Yang pertama kita harus bersifat positif. Positif untuk melihat segala sesuatu dari konteks, ya, bahwa ada pengucapan syukur apa yang kita lakukan, kita mengalihkan itu karena awalnya mereka menganggap menyembah sesuatu yang lebih berkuasa dan mulia. Walaupun mereka belum tahu itu Tuhan. Belum mengenal dia sebagai Yesus, katakanlah begitu. Nah, ekstrimnya gitu ya, artinya ekstrimnya, bahkan Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius pasal 15 ayat 1, dia bilang bahwa kamu memelihara hari-hari memelihara adat istiadatmu dan engkau mengabaikan perintah Tuhan untuk melakukan. Nah, padahal sebenarnya itu kan adat istiadat Yahudi. Itu adalah perintah yang mereka ikuti kan sebenarnya. Tapi kemudian ayat situ dia bilang, kita lebih taat, kita menjalankan kewajiban kita, harusnya taat kepada Tuhan, bukan kepada peraturan-peraturan manusia yang dihafalkan. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya di situ. Jadi memang konteksnya yang pertama kita harus positif. Untuk menerima setiap kebudayaan, setiap nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya itu. Tapi yang kedua kita harus punya sikap kritis. Kritis dalam pengertian kalau itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakanlah kalau di perjanjian baru dia bilang seorang pelayan Tuhan atau seorang penilik jemaat harus suami dari satu istri, katakanlah begitu. Tapi karena dia adat, dia harus bisa boleh punya 2-3 istri. Harus kritis. Nah, ini kita harus kritis dalam hal ini. Ya kan? Jangan menerima semua itu sah-sah saja. Kan Alkitab juga bilang Daud punya istri lebih dari satu, Salomo apalagi, ya kan? Nah, sering kali seperti ini akhirnya kita mengabaikan firman Tuhan untuk meninggikan adat istiadat. Saya pikir pemirsa sekalian, ada dua hal penting tadi dari penyampaian Bapak Pendeta Peter Tauran, bahwa adat istiadat memang adalah melekat di dalam diri kita, tetapi ketika diperhadapkan dengan kehidupan baru di dalam Injil, maka kita harus bersikap dua hal tadi, tetap positif, melihat bahwa di balik adat istiadat itu ada nilai-nilai yang positif yang secara universal itu berguna bagi kita, tetapi tetap juga memiliki kritis terhadap apa yang selama ini kita pegang, bahwa sesungguhnya jika itu bertentangan, kita harus bersedia untuk dapat memasuki apa yang lebih dari kebenaran itu berikan pada kita. Nah, saya ingin kembali ke Pak Nonit. Pak Nonit, tentu dari latar belakang pelayanan Bapak Pendeta Nonit, misalnya ya di jemaat di pegunungan dan sebagainya, terutama di daerah Puncak Jaya, di Wamena, ini banyak sekali gereja Gidi, dan saya percaya bahwa bagaimana sikap gereja Gidi, tetapi juga ini juga menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa ya ada kondisi-kondisi di mana orang mungkin dengan adat masih memakai koteka, masih dengan kondisi-kondisi seperti itu, tapi mereka harus dibawa kepada Injil. Nah, bagaimana Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, adat istiadat itu masih melingkupi, tetapi mereka dituntut untuk menerima Yesus dengan Injil sebagai tatanan dasar dari hidup mereka. Baik, puji Tuhan, Shalom. Kami dari Gereja Indonesia yang ada di seluruh Papua, lebih khusus itu di Pegunungan, itu semua kabupaten itu Gidi tersebar. Jadi di sini ada adat dan juga budaya. Jadi kalau budaya orang gunung itu koteka, pakai koteka, kemudian pakai sali yang biasa noken. Ya, itu sebenarnya itu bukan adat, tapi itu budaya, kebiasaan, pembawaan dari nenek moyang, dari turun temurun. Jadi biasa mereka semangat ketika mereka pakai itu, ketika mereka dansa dan mereka memuji Tuhan. Itu kadang-kadang di gereja itu, kalau di pegunungan
itu biasa menari di depan. Ya. Jadi saya pikir bahwa itu bukan adat, tapi itu budaya. Ya. Jadi apa yang mereka memiliki mereka persembahkan pujiannya. Dan sampai hari ini ada di kota juga anak-anak bawa noken dan lain sebagainya. Pakai koteka juga itu. Jadi melalui itu mereka memuliakan Tuhan, Injil itu semangat mereka hadirkan Tuhan. Tetapi adat-adat yang bertentangan dengan Injil ini dulu orang-orang menyembah, anggaplah Allah itu pohon-pohon besar. Nah itu sudah terus di mana kunang-kunang yang berkumpul mereka buang batang kayu, buang di situ ada sesuatu hal yang terjadi itu mereka sudah buang semua. Itu sudah ditinggalkan. Saya tidak tahu di teman-teman dari Pegunungan Tengah yang lain, tapi kami di Yahukimu itu begitu. Itu kebiasaan. Jadi adat yang dulu ada itu semua sudah bakar. Dan sampai hari ini pun adat seperti okultisme tadi bicara jadi. Maksud penyembahan, terus mereka bawa kepada orang pintar, mereka tidak akui Injil, itu tidak ada sama sekali di sana. Terus suanggi-suanggi itu tidak ada. Amin. Itu sudah di Injil sudah ditaklukkan dengan kuasanya. Hanya Pegunungan yang pegang itu hanya budaya tidak akan lupa lagi. Namanya bakar batu juga itu namanya budaya. Itu budaya. Jadi saya lihat daerah-daerah lain yang masih pegang maksudnya adat istiadat terlalu banyak, bunuh-bunuh masyarakat, maksudnya itu sebenarnya tidak akui Injil sebenarnya, itu bertentangan dengan Injil. Jadi saya lihat begitu, orang-orang pintar terus pergi, padahal dokter ada, hamba Tuhan ada, tapi mereka panggil orang-orang pintar. Berapa kali saya ketemu juga di sini. Baru mereka isi air dalam botol, lalu mereka kasih minum. Ini namanya itu bukan budaya, bukan budaya orang Papua. Itu memang kerjasama dengan iblis itu. Jadi ini sangat bertentangan dengan Injil. Jadi hidupnya biasa-biasa ya, tidak ada perubahan karakternya. Seperti minuman keras ini bukan orang Papua punya. Itu satu penyembahan yang dilakukan oleh masa orang-orang Papua. Itu bukan kita punya. Apalagi kita lihat kota Injil di Manokwari. Tempat Injil masuk di Mancinam pun di kelapa-kelapa di atas itu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari ini kita berbicara Injil, tetapi sebentar lagi kita berbicara dengan setan. Ini sangat. Itu bukan adat istiadat yang benar. Yang benar. Jadi kita sepakatnya begini bahwa adat istiadat adalah satu tatanan nilai yang mengatur sebelum Injil datang itu sudah mengatur. Nah setelah Injil datang dengan nilai-nilai yang Injil nyatakan, maka kita harus melihat bahwa ada yang sesuai itu tetap dipertahankan, ada hal-hal harus ada pertobatan. Dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Nonit bahwa pelayanan Gereja Gidi dan berbagai pelayanan gereja itu telah menolong banyak masyarakat yang masih terikat dengan adat istiadat yang tentunya dari praktek-praktek yang tidak benar sehingga itu bisa terlepas. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lestarikan. Dan ini yang tadi Pak Noni sampaikan atau juga tadi Pak Pit sampaikan tentang sasi di Maluku itu, kemudian tentang budaya tarian, kemudian nyanyian dari bahasa daerah, bahkan mungkin Alkitab sekarang juga pakai bahasa daerah diterjemahkan sehingga Injil itu lebih menyentuh kepada kehidupan orang yang ada di dalam adat dan budaya dan suku di mana ia berada. Karena tentu ini saya tanyakan untuk Pak Pit bahwa Injil itu kan tidak datang di ruang hampa kosong, tapi Injil itu datang dan menyapa orang atau manusia yang sudah hidup dari
tatanan, kehidupan suku, bahasa. Seperti itu juga lah yang Tuhan memanggil orang Yahudi dari keyahudiannya, di mana Tuhan juga bergerak di sana. Bagaimana Pak Pit mau memberi semacam tips atau saran terkait kita merayakan 166 tahun ini